Hai gengs, ketemu lagi sama gue Omen di Gelap Banget Channel. Kali ini gue bakal ngejelasin gimana gue bisa jadi tunanetra. Karena di sana tuh banyak banget yang bertanya kayak, komen lu bisa sih, komen lu bisa sih, kalau bisa sih, kenawai gitu kan. Nah, ini ceritanya pada awal itu, ini sih nggak tahu ya, maksudnya ini penyebabnya apa bukan. Tapi sih ini gue ceritain aja nih. Jadi pada waktu itu gue pergi liburan ke suatu daerah, pergi sama teman-teman gue ya kan. Dan di sana tuh ya biasa lah, namanya jalan-jalan gimana sih ya kan, cuma jalan-jalan ya keliling pantai segala macem, terus nyobain makanan gitu itulah. Nah dan terus eh, setelah berapa hari itu gue di sana mengunjungi salah satu nightclub di tempat wisata itu. Dan sana kira-kira jam 2 2 atau 3 pagi gitu. Oh iya, waktu itu tahun 2018. Gue jalan-jalan, gue ke nightclub, gue agak sedikit mabora dan ya udah gue karena di sana menyewa motor, jadi gue pulang ke tempat nganterin temen gue itu bonceng tiga gitu loh. Jadi kayak ngerti kan, gue kayak cabe-cabean terus, dan gue nganterin dia sampai ke kosannya. Gue pulang balik ke hotel. Dan di hotel tuh gue tuh ngerasa tuh badan gue tuh udah kayak nggak enak gitu loh, kayak masih kayak panas dingin gitu kan. Gue pikir oh ini gue mungkin karena nge-flaming kali ya gitu kan. Di situ gue sempet dikasih tolak angin. Itu sempet gue minum berapa ya, dua atau tiga gitu, pokoknya dua, yang satu gue minum, yang satu gue campur pakai teh manis, dan yang terakhir gue minum imbus, dikerokin segala macem. Itu sampai AC di hotel gue matiin. Akhirnya paginya itu badan gue agak lebih baik, still lebih better gitu kan. Dan gue lanjut lagi untuk jalan-jalan nyari oleh-oleh, karena besok sorenya gue harus balik ke Jakarta kan. Nah dari situ gue tuh mau ke salah satu apa ya, kayak beach club. Lo tahu kan yang di Bali yang namanya Omnia gitu kan. Pada waktu itu gue kesana karena waktu itu kuota masuknya udah nggak apa ya, udah habis, gue nggak bisa masuk kan. Akhirnya gue balik lagi, akhirnya gue jalan-jalan lah ke daerah lain gitu kan, nyari oleh-oleh. Setelah gue beli oleh-oleh segala macem, gue balik ke hotel, gue mandi, tak gue makan. Ya udah tuh, akhirnya singkat waktu gue balik ke Jakarta. Gue naik pesawat. Nah di pesawat itu gue tuh ngerasa badan gue tuh kayak gimana ya, kayak orang meriang gitu, kayak panas dingin. Panas tapi badan gue panas tapi hawanya tuh dingin gitu. Padahal itu pesawat itu sore hari, yang mana itu pesawat bukan yang awal banget itu, atau bukan udara hujan atau gimana gitu. Nah dan dari situ sampai gue minta paracetamol sama pramugaranya. Dan lucunya lagi, di sana tuh gue kenal sama pramugara itu. Ternyata gue ngefollow dia di Instagram gitu. Kalau boleh gue sebutin namanya Mas Lexa. Halo Mas Lexa, how are you? Do you remember me? Nah, secara apa, singkat waktu gue balik sampai ke Jakarta tuh, gue landing di Jakarta. Lo tau sendiri lah ya, kalau di bandara itu kita nggak bisa memberhentikan taksi secara random gitu. Kita harus nunggu, ngambil nomor antrian gitu kan. Karena kebetulan waktu itu gue bawa koper, terus bawa oleh-oleh, nggak banyak sih, cuma satu kardus gitu kan. Cuma gue ngerasa tuh badan gue tuh udah kayak nggak kuat gitu, kok diri aja tuh kayak udah, aduh kayak gimana sih, kayak gue tuh kayak hangover gitu kan. Dan di situ ada salah satu anggota TNI gitu kali ya, dia ngebantuin gue, dia tanya gue, karena gue udah gak kuat. Gue kayak duduk udah sembarangan aja gitu, kayak di pinggiran terminal, gue udah kayak duduk aja gitu kan. Terus bapak-bapak nanya, mas kenapa gitu, pak tolongin saya dong, gue bilang gitu kan. Kenapa, kata gitu, saya mau balik pak, saya mau pulang ke rumah gitu kan, saya gak kuat pak, udah gak kuat jalan, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue dibantuin sama dia nyari taksi. Waktu itu gue sempet nyampe sini Jakarta itu jam berapa ya, setengah 7 apa jam 6 gitu, pokoknya sekitar segitulah.
Gue balik ke Jakarta, gue balik ke rumah, gue lah naik taksi, gue masukin semua barangnya ke bagasi. Setelah nyampe rumah, gue tuh nggak bisa, udah nggak kuat gue ngangkat itu oleh-oleh segala macam koper, gue tarik nggak bisa. Gue manggil orang rumah gue untuk ngeluarin itu semua barang gitu kan dari taksi. Nyampe di rumah, gue tidur karena gue pikir kan gue capek gitu kan. Tapi kok badan gitu ngerasa kayak panas banget. Awalnya tuh badan gue panas tapi hawanya tuh dingin, ngerti gak sih? Kayak orang meriang tapi meriangnya tuh pakai yang menggigilnya tuh wah parah sih tuh. Nah setelah saya situ gue minta dikerikin sama orang rumah gue. Udah gue dikerikin. Pada waktu itu gue masih bisa ngeliat ya kan. Itu yang gue lihat itu hasil kerikannya tuh bukannya merah lagi, sampai hitam, udah sampai kayak badan gue sampai kayak sakit dikerokin gitu kan. Dari situ akhirnya gue telepon manajer gue bilang, "Kak, sorry," gue bilang, "besok gue gak bisa masuk," gue bilang gitu kan. Karena ya gue gak bisa kerja, badan gue lemas banget, ngerti kan, lemas banget gitu. Akhirnya sorenya gue ke rumah sakit, karena gue kan harus masuknya besok harus bawa surat dokter kan. Gue ke rumah sakit, gue ke dokter umum, kata dokternya sih cuma bilang gue capean gitu. Di situ gue dikasih obat segala macem, ya biasalah antibiotik gitu kan. Akhirnya gue pulang, malamnya gue istirahat karena besoknya gue harus kerja kan. Gue kerja tuh nyampe tempat kerja, dan kebetulan gue kerja di sebuah mall di daerah Jakarta Barat. Nah, dan di waktu itu gue kerjanya itu masuk jam 7 pagi. Itu sebelum masuk ke tempat kerja, ke tempat toko gue gitu ya, selain tempat gue kerja, itu gue sempet kayak, gue sering lah sarapan kayak bubur gitu kan, di bawah, di kantin gitu. Nah, pas itu gue makan tuh udah kayak nggak bisa masuk gitu, karena apa yang gue makan selalu, gue keluarin lagi. Secara nggak sengaja gue langsung kayak keluarin gitu kan. Dan ditambah waktu itu gue minumnya teh manis anget kan. Setelah gue minum teh manis itu, gue rasanya tuh kayak perut gue tuh udah gak, gimana ya, udah gak bisa nerima gitu. Gue keluar semuanya gitu kan. Akhirnya bos gue dateng, manajer gue dateng, atasan gue dateng, dia nanya, "Mon," gitu kan. Dan kebetulan waktu itu tempat kerja gue dipanggilnya Ramona gitu kan. Ramona, garis bawahi Ramona gitu. Gue bilang, "Gue nggak tahu nih kak, kenapa ya badan gue kayak gini," gue bilang gitu kan. "Terus gimana," kata gitu, "lo mau kerja atau mau pulang atau gimana?" Gitu. "Ya gimana sih," gue bilang, "kemarin gue udah nggak kerja gitu kan." Gue bilang, "Ya udah nih surat dokternya," gue bilang gitu kan. "Gue masuk dulu deh," maksudnya gue store muka dulu gitu. Akhirnya gue setelah jalanin kerja itu setelah sebelum buka mall itu jam 10 jam 9 gue udah tepar. Gue kayak udah nggak ngerti nih, gue kayak badan gue tuh kayak udah gak enak banget gitu kan. Dari situ gue paksain besoknya kerja, tapi tetap gue tuh nggak bisa. Maksudnya itu sampai waktu itu kebetulan lagi lagi datang barang tuh banyak banget gitu kan. Itu sampai baju yang banyak itu sampai gue buang karena gue udah saking nggak kuatnya gitu kan. Udah nggak saking kuatnya ngangkat beban gitu kan. Gue buang, gue ke pantry, gue tiduran karena kan AC itu kan AC mall itu kan sentral ya. Itu sampai gue kerja pakai sarung tangan sampai gue double gitu kan. Gue kayak merasa dingin banget gitu kan. Sampai gue ke sebuah apotik, gue beli kayak hot and cream gitulah pokoknya gitu. Gue pakai sarung kaki tebel banget, bener tebel gitu kan. Dan di situ gue ngerasa kayak gue udah gak kuat nih, gue harus balik, gue bilang gitu. Gue minta izin sama kepala toko gue, "Kak," gue bilang, "gue mau balik," gue bilang gitu kan. "Oh ya udah," gitu. Gue balik. Anyway, ini udah 9 menit loh. Apa-apa, terusin aja. Oke. Gue balik nyampe rumah. Di situ tuh badan gue udah kayak nggak kuat. Gue sering, karena gue saking badan gue merasa panasnya tinggi banget sampai 38 berapa waktu itu, 38 koma lah. Gue saking halu, sampai gue tuh kayak tidur kayak ngerasa tuh orang ada yang ngikutin gue gitu kan. Sampai gue tuh kayak nangis gitu, kayak ini kenapa gitu kan.
Akhirnya long story short, akhirnya gue mengajukan untuk resign gitu. Karena waktu itu resignnya gue lewat email kan. Gue ketik udah, gue resign, gue ke head office gitu kan, buat minta surat resign kan, buat surat referensi buat cairin BPJS gitu. Pada waktu itu orang kantor gue itu dia kaget karena melihat gue di sana udah menggunakan kursi roda, tapi gue masih bisa ngelihat ya. Ditanya, kamu kenapa gitu? Saya mau aja resign pak, saya udah nggak bisa kerja gitu. Oh ya udah, tunggu. Akhirnya gue ketemu dong sama HRD-nya gitu. Waktu itu sama Bu Lia, gue ingat banget namanya Bu Lia. Bu Lia kok siapa ya, lupa di gue. Pokoknya gue lupa namanya gitu. Nunggu berapa menit, setengah jam kali ya, gue dapet surat referensi kerja gitu kan. Akhirnya gue besoknya setelah berapa hari, gue cairin BPJS gue. Ya lumayan sih buat berobat, buat gue kebutuhan sehari-hari gitu. Dari situ ya udah tuh gue udah nggak bisa ngapain kan, gue udah cuma tiduran aja depan TV karena gue udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa kerja. Tapi pada waktu itu gue masih bisa ngelihat gitu kan, masih bisa nonton TV, nonton YouTube, masih bercanda-canda lewat WhatsApp sama teman kerja gue. Ternyata setelah gue bangun pagi itu tuh semua berasa gelap banget, gelap yang super gelap. Gue tuh kayak, ini kenapa gitu kan, gue mau ke toilet gue juga nggak bisa jalan, nggak bisa ngeliat gitu, mau gimana caranya gitu kan. Dari situ akhirnya diputuskan untuk pergi ke rumah sakit. Di situ gue disuruh ke poli mata untuk meriksa mata gue. Di situ yang meriksa gue bukan dokternya tapi profesornya langsung gitu kan. Karena pada waktu itu gue udah bisa ngeliat, orang rumah kakak gue yang udah bisa ngeliat, dia bilang gini, lo tau nggak, itu profesornya sampai geleng-geleng kepala, itu di kepalanya dia sampai ada sinar yang gede banget, lo tau kan yang di kepala sangkutin gitu. Gue suruh ngeliat, ini silau apa enggak, gue bilang gitu, ini gelap banget dok, gue bilang gitu kan. Akhirnya dokter itu menyarankan gue untuk ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Di sana gue rawat jalan sampai berapa bulan ya, 3 atau 4 bulan gitu. Lu bayangin ya, itu untung gue masih di cover sama BPJS. Itu obatnya cuma 14 butir itu 4,2. Kalau misal gue nggak pakai BPJS, gue nggak ngerti gue kayak gimana gitu jadinya. Itu akhirnya gue berobat 4 bulan kali ya. Gue berobat dan finally-nya dokternya itu langsung berkata, profesornya itu langsung ngomong sama gue. Gue udah tahu sih apa yang akan dia katakan. Dia bilang kayak gini, Mas Rohman, Mas Rohman percayakan dengan yang namanya takdir itu? Masa saya percaya pak? Dok gue bilang gitu kan. Kenapa ya dok, gue bilang gitu. Maaf, untuk matanya Mas Rohman udah nggak bisa diapa-apain. Langsung gue tembak dong dokternya. Maksud dokter, saya diagnosanya buta gitu, tunanetra. Iya, dengan ketahuan seperti itu. Di situ gue ngerasa langsung nangis. Gue nggak peduli itu ruangan ada siapa aja, gue nggak peduli. Gue langsung teriak dan I was crying gitu kan. I feel so sad karena gue ngerasa tuh dunia kayak, aduh, gue yang mikirnya kayak, aduh, ke depan mau jadi apa gitu kan, mau kerja gimana gitu kan. Di situ dan perjalanan pulang akhirnya gue balik dalam mobil itu, gue nangis di rumah karena waktu itu gue udah nggak bisa main handphone sama sekali. Gue telepon teman gue semua langsung pada datang, teman-teman sekolah gue nangis, lu datang dong ke rumah gue gitu. Satu persatu datang, mereka mencoba untuk menghibur gue, tapi bukannya gue nggak mau nerima tentang cara mereka menghibur, tapi nggak bisa ngena di hati gue. Kayak gue mikirin kayak, gue ke depannya tuh mau jadi apa, terus apa yang bisa gue lakuin gitu kan. Dan dari situ akhirnya gue ngerasa kayak, oh ya udahlah, mungkin ini udah takdirnya gitu kan. Dan
Tunggu part 2 kali ya. Tunggu part 2-nya aja kali ya, Say. Ini kayaknya udah panjang banget, Say. Oke? Kita ketemu lagi di part 2. See you, bye!